Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Indra Dwi Saputra dengan NIM 2413638, jurusan Geografi NK. Di sini saya akan melakukan presentasi untuk mata kuliah Geologi Indonesia eh, dengan dosen pengampu Pak Dipo Cesario. Di sini saya akan mempresentasikan tentang Geologi Indonesia Kalimantan Barat. Yang pertama, Geologi Kalimantan Barat. Kalimantan Barat merupakan salah satu provinsi di wilayah barat Pulau Kalimantan yang secara geologi menyimpan banyak potensi serta keunikan. Eh, Kalimantan Barat sendiri memiliki topografi yang sangat beragam seperti dataran rendah, perbukitan hingga pegunungan yang membentang dari utara ke selatan. Eh, di samping itu juga Kalimantan Barat dilintasi oleh garis khatulistiwa yang memberikan pengaruh terhadap kondisi iklim dan lingkungan geologisnya. Di sini ada beberapa karakteristik struktur geologi Kalimantan Barat. Yang pertama ada sesar mendatar. Ciri-ciri dari sesar mendatar ini terdapat rekahan besar dan pergerakannya horizontal. Arah umumnya biasanya dari timur ke arah barat. Dampaknya yaitu pembentukan lembah. Yang kedua ada sesar naik. Ciri-ciri dari sesar naik ini permukaan batuan saling menumpuk. Arah umumnya dari arah tenggara ke arah barat laut. Dampaknya yaitu stratigrafi lokal. Lanjut ke letak geografis dan administratifnya. Secara geografis, Kalimantan Barat terletak antara 2 derajat 8 detik lintang utara hingga 3 derajat 5 detik lintang selatan dan 108 hingga 114 bujur timur. Eh, Wilayah ini berbatasan langsung dengan negara Malaysia di bagian utara atau bagian daerahnya Sarawak, Kalimantan Tengah di sebelah selatannya, Kalimantan Timur di sebelah timur, serta Laut Natuna dan Laut Cina Selatan di bagian barat. Luas wilayah Kalimantan Barat mencapai sekitar 147.307 km persegi. Ini menjadikan Kalimantan Barat sebagai salah satu provinsi terluas di Indonesia. Lanjut secara administratifnya, Kalimantan Barat terdiri 14 kabupaten atau kota, antara lain Kota Pontianak, Singkawang, Ketapang, Sintang, Sanggau, Kapuas Hulu, Mempawah, Melawi, dan lain-lain. Keberagaman wilayah ini turut memengaruhi kondisi geologis tempat karena terdapat perbedaan morfologi dan jenis batuan pada masing-masing kawasannya. Lanjut ada stratigrafi Kalimantan Barat. Kalimantan Barat sendiri menunjukkan keragaman stratigrafi yang luar biasa karena wilayah ini mengalami berbagai fase geologi. Mulai dari pengangkatan, sedimentasi, intrusi magma, hingga pelipatan dan sesar. Oleh sebab itu, mempelajari stratigrafi daerah ini tidak hanya penting dari sisi akademis, tetapi juga dari sisi praktis seperti eksplorasi tambang, perencanaan tata ruang, dan mitigasi geologi. Secara umum, stratigrafi Kalimantan Barat dapat dikelompokkan ke dalam beberapa formasi batuan berdasarkan umur geologinya. Nah, ini adalah berikut ini adalah uraian satuan stratigrafi berdasarkan ukuran waktu. Yang pertama, ada satuan dari yang tertua, satuan batuan pratersier. Paleozoikum sampai Mesozoikum. Dan batuan tertua ini tersingkap di bagian selatan dan utara di provinsi, terutama di wilayah pegunungan Suwanar. Terdiri dari batuan metamorf seperti sekis, filit, kuarsit, dan beberapa batuan beku seperti granit dan diorite. Kalau kompleks batu tersebut stratigrafi Kalimantan Barat. Yang kedua, satuan formasi tersier dari zaman Paleogen sampai Neogen. Pada era tersier ini, Kalimantan Barat mengalami fase sedimentasi intensif yang ditandai dengan pengendapan batuan sedimen dalam lingkungan laut dangkal hingga darat. Umumnya terdiri dari batu pasir, batu lempung, serpih, konglomerat, dan batu bara. Berikut beberapa informasi penting yang telah masuk dalam masalah ini. Yang pertama ada formasi ketumau. Terdiri atas batu lempung dan serpih yang terbentuk dalam lingkungan delta hingga laut dangkal.
Yang kedua ada formasi Kapuas Hulu, kaya akan batu pasir dan konglomerat yang menunjukkan lingkungan pengendapan fluvial dan deltaik. Yang C ada formasi Nanggulan, dikenal memiliki kandungan batu bara dan material organik, serta menandakan lingkungan rawa-rawa atau dataran banjir. Satuan batu gas ini sangat penting karena menjadi zona eksplorasi utama untuk sumber daya seperti batu bara dan gas alam. Selain itu juga sedimen pada masa ini banyak, banyak mengandung fosil yang dapat digunakan untuk penentuan umur relatif serta rekonstruksi lingkungan purba. Selanjutnya kita ke potensi sumber daya di Kalimantan Barat. Potensi ini terbentuk karena kondisi geologi yang unik dan kompleks dengan sejarah geologi yang panjang dari zaman Paleozoikum hingga Kuarter. Ini menyebabkan wilayah menyimpan berbagai mineral utama maupun mineral non-logam. Eh, hingga sumber daya energi seperti batu bara dan panas bumi. Ini contoh beberapa potensi yang ada di Kalimantan Barat. Yang pertama ada sumber daya mineral logam, yaitu ada contohnya emas. Emas adalah komoditas tambang utama yang telah lama dikenal di Kalimantan Barat, bahkan sejak zaman kolonial Belanda. Ini disebabkan karena ada yang pertama endapan primer, ditemukan dalam batuan buku dan metamorf tua, khususnya di sekitar intrusi granit dan zona rekahat. Itu ada endapan sekunder terbentuk dari proses pelapukan dan erosi batuan induk emas yang kemudian terbawa oleh aliran sungai dan terkonsentrasi di atas sungai. Nah, endapan sekunder ini melakukan kegiatan rakyat di Kalimantan Barat. Lanjut, ada sumber daya mineral energi seperti batu bara dan panas bumi. Untuk potensi batu bara di Kalimantan Barat itu sendiri terdapat terutamanya di wilayah bagian timur dan selatan provinsi ini. Berasal dari formasi batuan berumur tersier yang mengandung lapisan batu bara berketebalan bervariasi. Walaupun cadangannya tidak sebesar di Kalimantan Timur atau Selatan, tapi Kalimantan Batu Bara tetap berpotensi untuk dikembangkan dalam skala regional. Lanjut ada panas bumi. Daerah pegunungan dan zona rekaan yang ada di Kalimantan Barat seperti di perbatasan dengan Kalimantan Tengah memiliki potensi panas bumi yang belum sepenuhnya dimanfaatkan. Pemanfaatan panas bumi sebagai energi terbarukan sangat menjadikan masa depan apalagi dalam mendukung transisi energi. Eh, Mungkin sekian presentasi yang bisa saya lakukan. Mohon maaf jika masih banyak kurangnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.